Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian bisa menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran PKN pekan ke-6. Nah, untuk menyelesaikan tugas ke-6, simak terlebih dahulu video ini sampai selesai. Sebelumnya Ibu mengingatkan untuk mengisi absen yang ada di linknya ada di deskripsi video ini, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, tujuan pembelajaran pada pekan ini yaitu memahami makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan undang-undang ini ada berapa alinea? Ibu tanya dulu sebelumnya. Sudah hafal belum? Ada berapa alinea? Alinea tahu kan alinea? Suatu paragraf. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini mempunyai 4 alinea. Nah, nantinya kita akan bahas satu persatu dari alinea pertama sampai alinea ke-4. Oke, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, alinea pertamanya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, dari alinea ini mari kita telaah apa saja makna yang terkandung dalam alinea 1 ini. Nah, alinea 1 tadi yang Ibu bacakan tadi ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Apa itu dalil objektif? Dalil objektif yang terkandung ya di dalamnya yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian selain mengandung dalil objektif juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia. Nah, kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Jadi, dalam alinea pertama ini terdapat 2 makna. Yang pertama tadi objektif dan subjektif. Keduanya ini meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Oke. Kemudian alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa bunyi alinea kedua? Nah, bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, sekarang kita telaah makna apa yang terkandung dalam alinea kedua ini. Nah, pada alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada alinea kedua ini menyatakan bahwa perjuangan Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Nah, pada saat itu ingat kembali, Ibu ceritakan kembali sedikit sejarahnya. Kenapa di sini dijelaskan
telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan. Karena pada saat itu Jepang telah menyerah pada sekutu. Nah, jadi para pemuda atau golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Mohatta agar segera menyatakan kemerdekaan. Karena Jepang kan sudah menyerah pada sekutu. Pada saat itu sudah dibentuk juga BPUPKI. Nah, karena pada tanggal 15 Agustus itu Jepang sudah menyatakan menyerah pada sekutu, pada tanggal 16 Agustus golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Mohatta ini ke Rengas Dengklok untuk mendesak Soekarno dan Mohatta ini untuk segera menyatakan kemerdekaan. Nah, kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ya, pada poin yang ketiga ini nih, sampai sekarang pun tugas kita, karena Indonesia kan sudah merdeka. Nah, harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, alinea yang ketiga. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa bunyinya? Yaitu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, Ibu jelaskan dulu secara umum. Ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, berarti Indonesia ini bisa merdeka tidak lepas dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Makanya kita bisa merdeka. Kemudian dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan untuk merdeka itu sudah ada dari sejak pendahulu-pendahulu sebelumnya. Oke. Jadi makna alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual dan juga oleh memuat motivasi real dan material. Spiritual itu apa? Spiritual itu keagamaan, ya, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Jadi kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Oke, kemudian alinea terakhir atau alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, alinea keempat ini agak panjang ya. Bisa kalian baca sendiri atau di buku juga ada. Makna yang terkandung dalam alinea keempat, yang pertama memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara. Pada alinea keempat bermakna di situ menjelaskan bentuk negara Indonesia ini, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir di alinea keempat ini terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah Ibu pernah bahas bahwa Pancasila ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mana dia? Nah, di paling akhir. Berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai sila kelima. Untuk tugas minggu ini yaitu tugas ke-6, jelaskan makna alinea. Dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian jelaskan
Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau memang belum paham bisa diulangi lagi videonya atau tanya dengan Ibu ya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran kita kali ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.